Salam Indonesia, selamat siang pemirsa. Berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini siang, edisi Kamis 6 Maret 2014. Serangkaian berita yang sudah kami siapkan di antaranya. Kasal tegaskan ledakan di gudang amunisi di Pondok Dayung, Jakarta Utara bukan karena sabotase. Serta Dinas Kesehatan Provinsi Riau menyatakan 37.354 orang terserang berbagai penyakit akibat kabut asap. Saya Vina Simanjuntak, berikut berita selengkapnya. Gudang amunisi milik Komando Pasukan Katak Kopaska TNI Angkatan Laut di Pondok Dayung, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu siang meledak. Akibat ledakan ini 1 orang tewas dan puluhan orang mengalami luka-luka. Kebanyakan korban ledakan berasal dari anggota TNI Angkatan Laut. Ledakan di gudang amunisi milik pasukan Katak TNI Angkatan Laut di Pondok Dayung, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara ini terjadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ledakan terdengar cukup jauh hingga radius 1-3 km. Dugaan penyebab ledakan terjadi akibat korsleting arus listrik. Ledakan ini sempat membuat panik warga sekitar. Bahkan setelah ledakan, akses menuju lokasi kejadian ditutup, termasuk akses untuk meliput. Akibat ditutup, arus lalu lintas menuju Pondok Dayung mengalami kemacetan. Akibat ledakan, 1 orang tewas dan puluhan orang mengalami luka. 1 yang tewas diketahui bernama Sersan 1 atau Sertu Iman, anggota fasilitas perbaikan kapal, Fasarkan, Lantamal 3 TNI Angkatan Laut. Selain menyebabkan 1 orang tewas, ledakan juga menyebabkan puluhan orang mengalami luka-luka. Mereka yang luka-luka dilarikan ke Rumah Sakit Port Medical Center Jakarta Utara dan Rumah Sakit Minto Harjo Jakarta Pusat. Hingga berita ini diturunkan, lokasi di ledakan masih tertutup. Rencananya penyelidikan ledakan akan dilakukan tim penyelidik dari TNI Angkatan Laut. Gudang milik pasukan Katak ini digunakan untuk menyimpan senjata dan amunisinya. Bahkan ada bahan peledak jenis TNT yang juga terdapat dalam gudang tersebut. Daerah Pondok Dayung adalah daerah tertutup bagi umum. Karena itu pihak TNI Angkatan Laut memastikan tidak ada sabotase terkait ledakan ini. Dari Jakarta, Adi Darmawan dan Ketut Sumadiase melaporkan. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Marsetio menegaskan bahwa ledakan di gudang peluru Armada Barat murni sebuah musibah dan tidak ada unsur sabotase. Kasal menyatakan bahwa pengamanan di area gudang peluru cukup ketat karena untuk mencapai ke area tersebut diperlukan perahu bot yang khusus digunakan oleh pasukan Katak. Untuk pertama kalinya, gudang amunisi milik Kopaska TNI Angkatan Laut di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara meledak. Ledakan terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat yang menyebabkan hancurnya serpihan logam, kaca, kayu, genteng, dan amunisi terlontar hingga ratusan meter. Korban pun berjatuhan dan dilarikan ke Rumah Sakit TNI AL Minto Harjo. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Marsetio menyempatkan diri untuk mengunjungi korban di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo. Kasal menegaskan bahwa ledakan di gudang peluru Armada Barat murni sebuah musibah dan tidak ada unsur sabotase. Kasal menyatakan bahwa pengamanan di area gudang peluru cukup ketat karena untuk mencapai ke area tersebut diperlukan perahu boot yang khusus digunakan oleh militer Angkatan Laut pasukan Katak. Kejadian ini murni suatu tidak ada unsur-unsur sabotase. Semua ini adalah karena musibah. Dalam musibah ini 1 orang korban tewas bernama Sertu Iman. Rencananya akan dinaikkan pangkatnya oleh TNI AL sebagai tanda jasa pengabdian dan akan diberikan santunan karena gugur dalam tugas kenegaraan. Dari Jakarta, Rudi Wijaya melaporkan. Sementara itu, pihak kepolisian daerah Metro Jaya turut siap membantu proses penyelidikan penyebab terjadinya ledakan di gudang amunisi TNI Angkatan Laut di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saat ini korban ledakan dari personel TNI dan Polri jumlahnya diperkirakan mencapai puluhan personel.
Gudang amunisi Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Laut di Tanjung Priuk, Jakarta Utara meledak Rabu siang. Ledakan terjadi sekitar pukul 10 Rabu pagi hari tadi. Penyebab ledakan tersebut masih dalam proses penyelidikan. Ledakan mengakibatkan puluhan prajurit TNI dan Polri mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo, Jakarta Pusat. Untuk memudahkan proses penyelidikan, personel kepolisian melakukan pengamanan dan menutup akses lalu lintas kendaraan yang menuju lokasi kejadian secara sementara untuk umum. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikuwanto mengakui tidak hanya dari pihak TNI yang menjadi korban. Pihak Polri juga ikut menjadi korban. Namun Rikuwanto belum mendapatkan laporan siapa saja dari pihak Polri yang menjadi korban. Menurut Rikuwanto, Polda Metro Jaya siap membantu proses penyelidikan penyebab meledaknya gudang tersebut. Gudang amunisi di Tanjung Priuk, tepatnya di dekat kawasan markas di Tol Air, Polda Metro Jaya. Itu gudang TNI AL. Ada korban juga, Pak? Ya. Kemudian dari ledakan tersebut beberapa orang menjadi korban. Ini sedang diinventarisir. Untuk investigasi penyebab dan lain sebagainya, informasi itu akan diekspos atau disampaikan oleh humas daripada TNI AL. Saat ini sedang diinventarisir penyebab, kemudian korban-korban, tingkat kerusakan, dan bagaimana mengendalikannya. Ini sedang dilakukan di lapangan dan ekspos sekarang ini nanti akan disampaikan oleh TNI AL. Dari Jakarta, Zikri Amin melaporkan. Kita membantu untuk Pemanggilan Wapres akan seret tersangka lain dalam kasus Senturi. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.